Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Amin Wahyudi dalam video suka-suka saya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat tengah malam, bahkan selamat dini hari bagi siapa saja yang menonton rekaman video saya ini di waktu-waktu tersebut. Karena apa? Karena dengan begitu saya setidaknya sudah menyapa rekan-rekan dalam rekaman video ini. Baik, hari ini adalah video keberapa saya, dan saya akan berbicara, saya berapa ya? Sekian lah gitu ya. Saya akan hari ini berbicara tentang suatu hal. Kalau kemarin saya bicara tentang berita, tapi pada hari ini saya akan berbicara tentang masyarakat, budaya, pendidikan sebagai human capital, sosial dan kultural. Luar biasa sekali ya. Ini kalau dilihat bahwa berbicara tentang masyarakat dan budaya serta pendidikan ini sangat erat kaitannya dengan modal ya, modal manusia, modal sosial dan modal budaya gitu ya. Karena bagaimanapun tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan itu membutuhkan modal-modal ini, dan modal-modal ini perlu dikembangkan untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Karena kalau ini tidak dilakukan, maka boleh jadi nanti kesejahteraannya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja, yang kemudian yang lain hanya sebagai penonton ya. Baik. Pendidikan sebagai human capital ya, human capital. Nah, ini ya. Ada sebuah teori mengatakan bahwa para penganut teori human capital itu mengungkapkan bahwa pendidikan itu adalah investasi. Investasi sumber daya manusia yang memberikan manfaat secara moneter dan non moneter. Kita lihat ya bahwa kalau kita lihat ya, orang-orang di desa itu kadang menjual harta yang mereka miliki untuk pendidikan anak-anaknya. Mereka katakan, saya investasi memberikan pancing kepada anak saya dibandingkan saya kemudian memberikan ikan gitu ya. Karena betapa banyak kemudian orang tua yang berhasil menyekolahkan anaknya, lalu kemudian anaknya sukses, kemudian membalikan harta yang dimiliki oleh orang tuanya tersebut. Tapi ada juga orang-orang tua yang kemudian tidak memberikan pancing, dia menginvestasikan anaknya dengan tidak tepat, tidak melatih anaknya untuk menjaga harta yang dimiliki, tidak memberikan kemampuan, tidak memberikan skill dan sebagainya. Yang terjadi apa? Yang terjadi ya, harta yang dimiliki itu tidak terkelola dengan baik ketika ditinggalkan, lalu kemudian habis ya. Saya teringat seorang profesor ya, dalam sebuah perkuliahan menyampaikan dia pernah memanggil seorang mahasiswa yang hampir DO. Kemudian dalam satu sesi wawancara itu dikatakan, kenapa kemudian mahasiswa ini mau semau-maunya aja, kuliah semau dia, malas belajar, malas mengerjakan tugas, malas lain-lain ya. Dan ternyata dia mengatakan, untuk apa saya bersusah payah, toh orang tua saya memiliki perusahaan sebagainya dan ya saya anak tunggal kata dia. Tapi kemudian profesor mengatakan, ya masalahnya adalah mampu tidak kamu mengelola apa yang sudah dimiliki oleh orang tuamu, mengingat kehidupanmu sekarang lebih banyak untuk tidak membentuk kapasitas diri gitu ya, banyak bersenang-senang, bermain-main dan sebagainya. Jadi masalah itu adalah bukan saatnya kita sebagai mahasiswa berbicara ini bapakku, ini ibuku, tapi sudah saatnya seorang mahasiswa itu berbicara ini adalah aku. Aku dengan segala potensi, dengan segala kelebihan dan kelemahanku, tentu saja dengan segala prestasi yang dimiliki. Nah, ini pasti orang tua akan sangat bangga sekali. Kalau kata dalam doa itu kan kita senantiasa berkata ya, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Anak-anak atau keturunan-keturunan yang indah, enak dipandang gitu ya. Gimana enak dipandang itu? Ibadahnya rajin, sholatnya bagus, kemudian prestasi, mudah diatur sebagainya. Bayangkan kalau mamanya orang tua punya anak yang ndak qurratan ayun. Lihatnya udah empet. Udah ndak prestasi, kelayapan, ndak jelas gitu kan. Itu kalian sebagai orang tua itu pasti akan sangat sedih sekali. Andaikan waktu bisa dikembalikan, saya masukkan lagi ke rahim ibunya gitu ya. Karena apa? Karena itu tadi tidak qurratan ayun. Nah, dalam perspektif lain dikatakan bahwa manfaat moneter itu, tadi dikatakan bahwa pendidikan bagi manusia itu sebagai investasi, memberi manfaat moneter dan non moneter. Moneter itu apa gitu ya? Moneter itu adalah manfaat ekonomi yang berupa tambahan pendapatan. Kalian bisa bayangkan, misalnya pendidikan SD pendapatannya sekian, pendapat SMP dalam kondisi normal sekian, SMA sekian, S1 sekian, S2 juga sekian. Jadi semakin tinggi pendapatan itu, bila dalam perspektif teori human capital, itu akan memberikan pengaruh terhadap
pendapat yang dia miliki. Walaupun di era modern seperti sekarang ini tidak selalu berjalan linier. Kenapa? Kalau pada masa lalu, pada zaman Belanda sebagainya, pasti yang pendidikan tinggi itu akan mendapatkan penghasilan yang kaya, yang banyak. Kenapa? Karena pada saat itu hanya pada yang berpendidikan tinggi yang memiliki peluang untuk masuk ke berbagai jenjang. Tapi di era sekarang orang lebih berbicara bukan soal tingkat pendidikan, tapi soal kemampuan yang dimiliki. Ini ya, secara moneter. Nah, secara non moneter, pendidikan itu dipandang sebagai apa? Diperoleh kondisi kerja yang lebih baik. Kalau bisa mereka orang dalam perspektif human capital ini orangnya itu bisa dipandang memiliki kinerja lebih baik karena dia banyak keterampilan, banyak pengalaman. Jadi semakin tinggi pendidikan seorang individu, semakin banyak yang dia pelajari, kemudian semakin banyak dia memiliki pengalaman, kemudian semakin banyak dia memiliki koneksi atau jaringan, kemudian dari itu semua orang akan mudah untuk mengambil manfaat dari individu seperti ini gitu ya. Bayangkan ya, misalnya kamu kerja apa? Ini siap bisa komputer. Nah kalau namanya orang tidak berpendidikan tinggi, mungkin karena pengetahuan terbatas sebagai misalnya ayah-ayah kita yang mungkin sekolah SD atau SMP suruh pegang komputer, mohon maaf Pak, tolong diketikkan, mungkin beliau tidak bisa mengetiknya. Atau mungkin generasi mesin ketik ya, tek gitu kan. Kemudian datang generasi komputer seperti sekarang, lalu kemudian dia tidak bisa pakai. Nah ini yang pertama. Pendidikan sebagai modal ya manusia ya, ini ya. Human capital yang penting ya. Makin tinggi pendidikan seorang individu, idealnya berbanding lurus dengan kesejahteraan yang didapatkan, karena dia banyak pengalaman, banyak ini. Ini yang ini ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional. Kalau kita lihat orang-orang yang berada di pemerintah sekarang itu rata-rata apa? S1, profesor bahkan. Nah, sekarang kan baru ada reshuffle. Menteri Kesehatan, Dr. Terawan diganti oleh Profesor Budi. Kalau tidak salah nama beliau ya. Ini kan luar biasa. Kemudian Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi. Wah, ini pendidikannya dia enggak kaleng-kaleng, pendidikan Amerika, luar negeri ini. Tadinya duta besar Indonesia untuk Jepang, kemudian pindah jadi duta besar untuk Amerika Serikat. Sekarang diangkat menjadi Menteri Perdagangan. Ini bukan kaleng-kaleng. Sandiaga Uno. Wah, pendidikannya luar biasa. Luar negeri punya gitu kan. Nah, ini hal-hal yang menarik gitu ya. Kemudian Bu Tri Risma Marini. Wah, ini Menteri Sosial menggantikan yang kemarin ketangkep KPK. Ini adalah seorang yang memiliki pengalaman. Pendidikan memang tinggi, pengalamannya sudah banyak sehingga kemudian diangkat menjadi seorang menteri. Nah, ini adalah hal yang menarik. Bahwa ketika sumber daya manusianya itu baik, seperti Jepang, Finlandia, kemudian Swiss gitu, maka pada saat itulah potensi untuk negara itu maju, berkembang, itu sangat besar. Nah ini, semakin banyak ya orang berpendidikan dalam sebuah negara, maka potensi untuk menjadikan negara itu besar menjadi sangat terbuka luas. Kalau kita lihat, misalnya persaingan-persaingan di negara-negara maju ya, jarang pendidikan ini, cuman pendidikan misalnya SD, SMP, rata-rata memiliki pendidikan tinggi. Kenapa? Mereka luas sekali untuk di ini. Misalnya mungkin yang mimpin hanya lulusan apa, tapi yang dipimpin guru besar, bukan seperti saya guru besar badan. Kalau saya mah badannya yang besar, tapi insya Allah nanti jadi guru besar pemimpinnya ya. Sudah tertulis di dalam buku yang saya tulis tahun 2000 sekian, Profesor Amin. Nah, sedang proses ke sana. Mimpi ditulis. Banyak yang menertawakan, tapi ketika ditertawakan, masa profesor? Saya berdoa dalam hati jadi profesor beneran gitu ya. Nah, ini ya. Nah, selain itu juga rekan-rekan mahasiswa, kenapa kemudian pendidikan dipandang sebagai modal human capital, modal manusia? Karena ternyata pendidikan itu, orang-orang terdidik itu, manusia yang terdidik itu setidaknya menjadi sebuah investasi. Pertama adalah investasi pemerintah. Dengan adanya orang-orang terdidik, pemerintah mudah untuk memilih orang-orang yang duduk dalam posisi yang tepat. Nah, misalnya dia ekonomi, berbicara ekonomi misalnya, maka ini yang akan kita tempatkan. Karena dia fokus, hebat dalam bidang ekonomi. Dalam bidang agama, ini yang akan kita tempatkan. Kenapa? Karena dia kompetensi dalam bidang agama. Dalam bidang pertahanan, ini yang akan kita tempatkan. Betapa kemudian pemerintah memiliki banyak pilihan untuk menentukan orang-orang yang duduk dalam pemerintahan.
Ini investasi pemerintah. Makanya pemerintah itu misalnya Kementerian Agama itu menggelontorkan beasiswa S3 5.000 doktor. Bayangkan 5.000 gens. Ini kalau kalian nggak dapat satu, dipertanyakan. Ada 5.000 potensi untuk menjadi seorang doktor, kuliah di mana saja. Ada lagi pemerintah menggulirkan LPDP, Universitas Dunia. Jadi kalau kita bisa masuk ke 12 kalau tidak salah, 12 universitas dunia, mulai dari Harvard, Oxford, kemudian Pennsylvania, Universitas Amerika itu ya. Saya lupa namanya itu. Ya, maklumlah lidah orang Jawa gitu ya, lidah orang Indonesia menyebutkannya Pennsylvania. Kayaknya universitas itu ya. Nah itu dibayari semua, bayangkan, padahal SPP-nya ratusan juta. Nah, tahun ini ya, belum lagi LPDP untuk S2 misalnya, di Indonesia banyak sekali. Kalau rekan-rekan mahasiswa tidak kemudian mempersiapkan diri, maka boleh jadi kesempatan yang diberikan itu kemudian menjadi sia-sia. Dari berapa kuota yang dibuka, banyak jarang terpenuhi. Salah satu kelemahannya apa? Kelemahan dalam bahasa Inggris. Karena itu rekan-rekan, mumpung masih muda, gunakan kesempatan. Saya ini minimal lulus S1 TOEFL-nya sudah 700 misalnya gitu kan. Wah, luar biasa. Jadi main-main atau sudah bukan masanya lagi. Karena apa? Karena kita sudah masuk dalam era kompetisi. Kalau kemudian kita tidak berkompetisi, maka boleh jadi kita akan menjadi buruh di negeri sendiri. Dan yang menguasai nanti siapa? Orang-orang luar yang punya kompetensi lebih dari kita. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang kedua, orang-orang atau human capital ini dipandang sebagai investasi bagi swasta. Swasta itu coba kebayangkan kalau mereka merekrut para profesional, pasti biodatanya yang akan dilihat. Sebagai apa? Perusahaan apa? Itu investasi. Mereka mudah menempatkan mencari orang. Saya butuh untuk ini. Engineering. Saya butuh tentang analisis keuangan, analisis perbankan. Saya butuh ini. Dengan banyaknya pilihan-pilihan itu mereka bisa memilih mana yang terbaik untuk bekerja di tempat mereka bekerja. Dan tentu saja yang terakhir adalah bahwa dalam proses pendidikan itu ada human capital ini berpenting pendidikan seorang individu itu investasi bagi rumah tangga. Rumah tangga, makanya nih kaum wanita lihat juga nih ya calon-calonnya ya. Kalau kata orang dulu itu kalau dalam ini kita lihat nih bebet dan bobotnya. Ya walaupun tidak selamanya linier, tapi kadang-kala ini menjadi pertimbangan kita juga. Karena kalau tidak seimbang sebagainya itu akan menjadi sebuah problematika. Baik, yang selanjutnya rekan-rekan yang saya hormati ya tentu saja hari ini saya berharap teman-teman sangat bahagia sekali, sangat bahagia dan bergembira melihat saya di channel yang saya kembangkan ini. Pendidikan sebagai human sosial atau modal sosial. Di sini dipandang sebagai modal sosial itu apa? Jaringan dan nilai-nilai sosial yang dapat memfasilitasi individu dan komunitas untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dengan pendidikan, kita itu tidak berjalan sebagai individualis. Kita itu berada. Bayangkan saja, misalnya di sebuah perusahaan. Lulusan UGM diterima di perusahaan itu dan menjabat sebagai seorang pimpinan di perusahaan tersebut. Maka bisa dipastikan sebagian besar nanti karyawan itu adalah lulusan dari universitas tersebut. Kenapa? Karena dia membangun jaringan, punya satu frame yang sama, sama-sama lulusan dari universitas X misalnya. Jadi pola pikirnya akan sama, pola pandangnya juga akan sama. Misalnya kalau kita lihat, misalnya sekarang pemerintahan, presidennya dari universitas X, gubernur di daerah presiden dari universitas X, gubernur dari universitas lain dari universitas X, sama-sama dari satu universitas, tapi setidaknya mereka punya konsep pemahaman yang sama tentang sebuah kemajuan. Nah ini makanya kemudian penting juga menjadi sebuah orang yang sukses di masa yang akan datang ya. Kemudian wujud nyata dari modal sosial pertama adalah adanya hubungan, yang kedua ada toleransi, ada kesediaan, kejujuran, kearifan lokal, wisdom ya, jaringan sosial, kepercayaan, kebersamaan dan kesetiaan, tanggung jawab sosial, partisipasi dan kemandirian mahasiswa. Ini adalah wujud nyata dari modal sosial ini. Bagaimana kemudian masyarakat itu mandiri, tidak tergantung ya. Misalnya kalian pernah dengar misalnya desa miliarder. Bagaimana kemudian pemimpin yang visioner membangun desanya secara bersama-sama, kemudian desa itu dari yang miskin menjadi desa yang kaya. Ini apa? Modal dari pendidikan.
Dia mampu melihat potensi yang bisa dikembangkan dari desanya. Mobil dinas kepala desanya aja Alphard, 500 juta minimal. Itu kalau kemudian memilih kepala desa yang bervisi. Nah, kita baca kemarin berita ya, separuh calon petahana Pilkades di Kabupaten X di Yogyakarta itu tumbang. Separuh tumbang. Kenapa? Karena boleh jadi rakyatnya membutuhkan pemimpin baru yang lebih visioner dari yang lama-lama. Jadi kalau pola-polanya masih konvensional, cuma seperti itu saja mengalir tanpa konsep sebagainya, rakyat sudah mulai cerdas untuk memilih ya. Makanya kemudian ini menjadi bagaimana kemudian membangun modal sosial? Yang pertama tentu saja melalui pendidikan. Lembaga keluarga, sekolah, kombinasikan antara pengetahuan dengan skill, knowledge and skill. Yang kedua adalah melalui pelatihan-pelatihan kelompok, learning group ya, misalnya kelompok belajar, KKN sebagainya. Yang kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah paguyuban. Teman arisan gitu. Ya, ini bisa dibangun. Ada beberapa aspek unsur penting dalam modal sosial ini. Pendidikan yang pertama adalah partisipasi dalam suatu jaringan. Ya. Yang kedua ada society, pertukaran ya, altruism, semangat untuk membantu mengembangkan diri bersama-sama. Yang ketiga adalah ada trust, rasa kepercayaan. Modal sosial itu penting, saling percaya antara satu dengan yang lain. Saling percaya. Kalau tidak ada kepercayaan antara satu dengan yang lain, yang ada adalah saling curiga. Saling curiga itu capek. Kita lihat masyarakat kita saling curiga antara kelompok satu dengan kelompok lain. Kerjanya berantem terus. Ketika kita berantem seperti itu, kita lupa bahwa beberapa wilayah sedang mengalami bencana, beberapa wilayah sedang mengalami kekurangan, beberapa wilayah sedang mengalami kebakaran, beberapa wilayah kekurangan sebagainya. Kita sibuk untuk beribut antara satu dengan yang lainnya. Trust, kepercayaan antara satu dengan yang lainnya sebagai luntur sebagainya. Nah, ini. Yang keempat adalah peraturan. Ini rule, peranan ya. Kalau kita kemudian patuh terhadap anggota kelompok itu patuh terhadap pemerintah sebagainya dengan aturan-aturan yang ada, maka konflik-konflik sosial dapat dikurangi di Indonesia. Yang ketiga adalah, yang kelima adalah network atau jaringan. Nah, di sini teori modal sosial memang dasarkan pada kenyataan bahwa jaringan antar manusia adalah bagian terpenting dari sebuah komunitas. Jaringan. Kelompok satu dengan kelompok lainnya. Ketika ada musibah, kelompok satu, kelompok lainnya membantu sebagainya. Dengan jaringan ini, kalau ini kuat, maka Indonesia akan baik. Ini akan sangat penting. Nah, yang terakhir adalah pendidikan sebagai modal kultural, modal budaya. Nah, dalam konsep manusia antar budaya dikatakan bahwa ini ya, konsep manusia antar budaya, manusia multibudaya, manusia universal, ini dikatakan oleh Moritoshi Iwasaki ya, sekurang-kurangnya dalam satu segi manusia itu sama. Mereka itu mendambakan kedamaian dan kebahagiaan. Pendidikan itu bisa mengatur ini semua. Mungkin kita pernah mendengar tentang pendidikan kedamaian. Bagaimana kemudian kasus-kasus Poso, kasus-kasus Ambon muncul akibat prasangka sosial. Banyak kerusuhan muncul karena prasangka sosial. Padahal pada hakikatnya mereka tuh manusia yang ingin damai gitu. Kita tuh ingin damai, ngapain sih kita ribut gitu ya. Tapi karena ada prasangka-prasangka yang disebabkan oleh informasi yang atau informasi-informasi yang tidak jelas, atau informasi-informasi yang berbeda dengan realitanya, itu yang menyebabkan kemudian munculnya konflik-konflik yang terjadi. Misalnya di sini ada Alder ya, misalnya mengatakan manusia multibudaya adalah orang yang identitas dan loyalitasnya melewati batas kebangsaan dan komitmennya. Dulu kita ingat ya, ada orang-orang dari bukan orang Indonesia tapi kemudian membantu perjuangan Indonesia. Dia lepas dari sini. Ini ya. Nah, di sini ada beberapa hal, misalnya manusia antar budaya itu dalam perspektif ini dapat mereduksi kesalahpahaman dan konflik, mampu mengurangi. Yang kedua menjadi penengah dari konflik-konflik sosial yang ada. Yang ketiga mengidentifikasi, menganalisis pokok persoalan dalam kesalahpahaman antar budaya. Yang keempat berkomunikasi secara fleksibel, efektif dan memuaskan orang dari budaya berbeda. Yang kelima berpikir, bersikap dan berperilaku yang diterima budaya sendiri dan budaya yang lain. Yang keenam menjaga dan mempertahankan identitas budayanya. Ada beberapa hal rekan-rekan yang perlu diperhatikan dalam usaha membentuk manusia antar budaya. Yang pertama adalah menggunakan bahasa nasional dalam forum resmi.
Ketika kita bertemu dengan orang-orang dari berbeda suku, bahasa sebagainya, harus ada bahasa yang menyatukan. Kalau tanpa bahasa menyatukan itu, nanti kita mengalami kesulitan. Dia ngomong apa, kita ngomong apa, akan berbeda. Akan sangat berbeda. Yang kedua, penyajian kebudayaan yang adil melalui berbagai media. Media massa itu idealnya adil. Tidak menonjolkan budaya ini lebih tinggi dari budaya ini. Karena budaya itu adalah suatu hal yang sama kedudukannya. Yang ketiga, sosialisasi yang merata pada lembaga pemerintahan maupun swasta. Yang keempat, adanya kontak antar suku. 5, perkawinan antar suku dan budaya. Keenam adalah pembangunan wilayah yang merata. Nah, terkait pembangunan wilayah yang merata ini juga berpengaruh. Bagaimana kemudian sebuah wilayah itu akan maju kalau pendidikan di wilayah itu juga kurang, terbelakang. Itu semua disebabkan kenapa? Karena munculnya sentralistik pendidikan berada di wilayah tertentu saja. Kalau sekarang ini misalnya rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini, misalnya dari Pulau Jawa, dilempar ke Kalimantan, ke Sulawesi sebagai, pasti kan tidak mau. Ada sudah menjadi guru di mana? Pedalaman sana. Berbeda pada masa lalu. Pada masa lalu kalau kita tanya, mungkin orang tua kita guru gitu ya, berasal dari Jawa, dia akhirnya belajar di pedalaman Sumatera. Sampai dia tua, sampai pensiun, tetap tinggal di pedalaman Sumatera. Kalau sekarang tidak. Baru 5 tahun, mutasi. Mau 5 tahun, mutasi. Lalu yang tinggal di daerah itu siapa? Ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Baik, mungkin itu hari ini pembicaraan saya tentang konsep masyarakat dan budaya pendidikan sebagai human capital sosial dan kultural, bahwa pada hakikatnya dengan pendidikan itulah sebuah negara akan maju, akan berkembang, dan akan berkualitas. Kenapa? Karena banyaknya sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk membentuk sebuah bangsa dan negara yang kuat. Mungkin itu hari ini. Terima kasih pada teman-teman yang telah melihat rekaman video ini. Silakan yang suka like, yang tidak suka unlike. Kalaupun ada di kolom komentar, silakan komentar semau-maunya. Saya serahkan kepada semuanya, pada rekan-rekan yang melihat ini. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa sebagai manusia jangan pernah berhenti untuk bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada dirimu, karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk dirimu dibanding dirimu sendiri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat tengah malam, selamat dini hari bagi yang menonton rekaman ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan bertemu dalam video selanjutnya. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.